Trump ini orangnya sudah gila. Dia nggak mau diatur dengan hukum apapun. Karena dia nggak mau diatur dengan hukum apapun, maka dia buat Board of Peace. Jadi teman-teman harus tahu itu, bahwa Board of Peace itu dibuat karena dia pengen ngasih tahu apa itu PBB. Nggak ada urusan. Apa itu hukum dunia? Nggak ada. Aku akan berbuat apa yang aku mau. Berarti tujuannya udah salah nih. Ini problematikanya, Board of Peace bukan untuk perdamaian, tapi untuk nunjukin siapa bos di sini. Dan lu harus ikut gue, mau nggak mau, suka nggak suka. Berarti ini nggak ada pilihan bagi orang-orang yang mau untuk nyari muka Trump, yang mau nyari keredoan Trump. Dia harus ikut Trump. Intinya gitu aja sih sebenarnya. Dia bodoh amat dengan yang lain. Dia keluar daripada beberapa organisasi internasional. Dia nyata-nyata terus kemudian bilang bahwasanya organisasi internasional itu nggak ada gunanya. Dia nyata-nyata backup Israel. Dan ini poin pentingnya. Teman-teman harus tahu bahwasanya Amerika itu adalah sekutunya Israel yang tidak pernah goyah. Sekutunya Israel dari zaman kapan tahu, dari zaman orang-orang zaman dulu sampai sekarang. Misal di masa Obama aja sudah ditentukan bantuan 30 miliar dolar, 30 miliar US dollar dalam bentuk bantuan militer. Itu sudah ada dari zamannya Barack Obama, dan mereka terus-menerus melakukan bantuan. Dan kalau aku nggak salah di tahun 2023 ketika genosida itu terus kemudian ada di depan mata kita tahu bahwasanya Amerika ngasih duit cash dan bantuan militer sebesar berapa? Kalau nggak salah 300 triliun per tahun kalau nggak salah ya, atau pastinya lebih daripada itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, Trump itu adalah bestinya Netanyahu. Dan Trump sudah bilang berkali-kali bahwasanya dia setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Netanyahu. Bahkan dia muji Netanyahu. Dia dengan bangga mengatakan, Netanyahu minta aku senjata ini, senjata itu, yang aku pun belum tahu, dan aku kasih semua. Untuk apa? Untuk ngeledakin orang-orang di Gaza, genosida di Gaza. Mikir, paham maksudnya? Paham? Jadi Trump ini nggak ada sama sekali keinginan dia untuk bantu Gaza. Dia yang nyediain duit, dia yang nyediain senjata. Semua yang diledakkan di kepala-kepala orang Gaza itu, yang bunuhin anak-anak Gaza, itu senjatanya Amerika. Jadi teman-teman harus paham itu, dia tuh pelakunya. Jadi teman-teman harus paham bahwasanya ini pelakunya bikin Board of Peace. Paham? Kalau nggak paham, aku nggak tahu lagi. Netanyahu bunuhin orang dengan perlindungan daripada Donald Trump. Di PBB dia tetap bisa melenggang kangkung. Hukum internasional nothing. Kenapa? Backupnya Amerika. Itu dulu harus teman-teman paham. Dan dia buat seolah-olah dia pahlawannya. Oke, kami buat Board of Peace. Dan Board of Peace ini untuk apa? Untuk nunjukin PBB nggak ada gunanya. Memang iya sih. Untuk nunjukin bahwasanya dia di atas daripada hukum. Untuk nunjukin bahwasanya dia di atas dunia yang lain. Eropa mau marah, urusan. Greenland aku mau ambil dan Eropa mau marah, urusan. Pokoknya yang penting aku mau, aku buat. Dunia harus berteguh lutut di hadapanku. Ini apa yang ditunjukin sama Trump. Maka dia buat Board of Peace. Oke, balik lagi. Board of Peace teman-teman sekalian. Kita lihat. Untuk masuk dibilang harus bayar 16 atau 17 triliun. Itu sudah pemalakan tuh. Udahlah kita nggak punya pilihan. Orang-orang lemah kan memang nggak punya pilihan kan ya. 17 triliun dibayar. Setelah itu apa aturannya? Aturannya adalah kalian yang masuk kalau sudah bayar boleh jadi anggota, kalian boleh ngomong, kalian boleh usul, tapi keputusan di tangan aku. Gila kan? Coba bayangin tuh. Jadi artinya
keputusan tetap di tangan aku, bukan di tangan kalian, gitu loh maksudnya. Artinya kalau kita bicara tentang masalah board of peace, ini adalah benar-benar premanisme 100% premanisme. Kenapa? Karena semua harus aku yang nentuin, kalian boleh usul, aku yang nentuin. Gitu kan ya. Nah, artinya adalah apa? Lucu. Artinya adalah kalau ada orang sudah tahu seperti itu, dia dalam keadaan tertekan, berarti dia masuk ke situ, itu jelas karena dia nggak punya pilihan. Bukan karena kamu punya negosiasi, kamu punya ground, kamu punya kamu punya posisi untuk bernegosiasi. Enggak, justru kamu nggak punya posisi untuk bernegosiasi. Kamu nunjukin banget kalau kamu masuk ke situ bahwa kamu tuh lemah, kamu nggak bisa buat apapun kecuali nurut apa yang diinginin oleh para bully itu, oleh para orang-orang yang preman-preman itu. Karena dia memang, ya daripada nanti kita dipukulin, ya daripada nanti kita dinaikin tarif, ya daripada nanti kita dipersulit, ya udahlah kita ikut aja lah, terserah dia aja lah. Pokoknya kamu siap, izin bos, izin pak ketua, kami ikut. Karena kami nggak punya kekuatan, kami bahkan nggak bisa negosiasi. Tapi kalau ada negara-negara yang punya kemampuan, punya potensi, punya kekuatan untuk negosiasi, mereka nggak akan gabung. Karena mereka bilang, ngapain kami gabung ke dalam satu board of peace? Apa gunanya PBB? Ini cuma sekedar pembulian yang terjadi secara internasional. Dia seenak-enaknya sendiri, yang mutusin dia, jadi ketua seumur hidup dia. Dan siapa anggota-anggota board of peace? Teman-teman cari, siapa? Mantunya. Sekarang kita tahu orang-orang nepotisme itu memang barengan tuh, orang-orang tuh ngumpul. Mantunya Jared Kushner, pengusaha, dilibatin dalam board of peace. Kenapa harus dia sih? Dia jelas-jelas bilang apa? Dia pengusaha. Dia ngelihat Gaza sebagai cuma properti doang, properti. Lalu terus kemudian siapa yang dilibatkan? Steve Witkoff. Siapa dia? Bestinya Israel. Jelas-jelas dia dari dulu adalah orang yang sangat dekat banget dengan orang-orang Israel dan Netanyahu. Lobby AIPAC. Siapa lagi terus kemudian? Marco Rubio. Sama bestinya Israel. Nih, dan siapa anggota daripada Board of Peace? Netanyahu. Coba lu bayangin, coba mikir. Pembunuh itu bahas perdamaian. Orang yang ngasih senjata buat bunuh atau bahkan terlibat dalam pembunuhan itu disuruh untuk bahas perdamaian. Sementara orang-orang yang dibunuh, digenosida, tidak diajak bahas sama sekali tentang tanah mereka yang dijadiin properti, tentang tanah mereka yang akan diperebutkan oleh elit-elit yang di barat. Teman-teman tahu ini namanya apa? Penjajahan. Cuma terjadi secara legal. Cuma terjadi seolah-olah dilakukan oleh orang-orang berdasi. Tapi penjajahan tetap aja penjajahan. Kenapa? Penjajahan adalah ketika orang-orang di situ mereka tidak dilibatkan dalam urusan kemerdekaan mereka sendiri. Artinya penjajahan itu terjadi, neokolonialisme. Bedanya Israel melakukan secara hostile takeover, lalu terus kemudian Amerika melakukannya dengan subtle takeover. Dan kemudian orang-orang bisa dengan mudah mengatakan, ya ini kan lebih mendingan daripada pembunuhan kemarin sama Israel. Sama aja. Ada orang dibunuh dengan senjata, ada orang dibunuh di meja perundingan. Ada pembunuh-pembunuh membawa senjata, ada pembunuh-pembunuh berdasi dan berjas. Gak ada bedanya sama sekali. Artinya Board of Peace nggak mencerminkan peace sama sekali. Oke, kalau gitu kita sekarang bahas Indonesia. Berarti ketika Indonesia masuk ke dalam Board of Peace, apakah perhitungannya adalah orang-orang Palestina? Tidak, karena takut ditambah tarifnya,
Karena takut neraca dagangnya yang sudah untung itu jadi hilang, karena takut melawan Trump, karena Trump udah nunjukin sebegitu kerennya dia, bisa nyulik presiden manapun yang dia mau, bisa bunuh siapapun yang dia suka, dan tidak ada konsekuensi sama sekali. Bisa buktiin bahwasanya kalau dekat sama Trump itu bisa kayak Netanyahu. Jangankan hukum dunia tuh, hukum akhirat dia bikin karena sudah terjanji sama dia. Itu kan yang dipengenin. Ya udah, kalau gitu ya nggak apa-apa sih. Cuma ngasih tahu aja sih bahwa kamu bukan berbuat karena Palestina. Kamu bukan berbuat karena mikirin orang-orang yang dijajah. Kamu bukan melakukan itu karena kamu itu pengen dukung saudara-saudaramu yang ada di situ atau berbuat atas nama kemanusiaan. Kamu ngomong bahwasanya kayak, kenapa harus milih kata-kata menjamin keamanan Israel? Kenapa harus milih kata-kata menjamin keamanan Israel? Kenapa nggak bisa ngomong bahwasanya kita harus memastikan bahwasanya orang-orang Gaza itu selamat? Mereka harus menentukan nasib mereka sendiri, sedangkan Israel harus bertanggung jawab atas apapun yang mereka buat, karena tidak ada satupun perbuatan kriminal yang tidak dihukum, yang bisa lewat begitu aja. Kenapa nggak mungkin? Kenapa pilihan katanya selalu kalau mau damai semua harus menjamin keamanan Israel? Kenapa harus gitu? Ini kan problemnya berarti apa? Problemnya kita tuh takut. Problemnya kita tuh nggak punya pilihan. Problemnya kita tuh nggak mau negosiasi, nggak bisa negosiasi. Jadi jangan ngomong bahwa saya ini negosiasi. Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk logik gitu maksudnya. Udah ngomong aja, kita lakukan ini karena kita pengen tetap dagang sama Amerika, kita melakukan ini karena kita takut sama Trump, kita melakukan ini semua karena kalau nggak deket sama Trump nanti kita susah, kalau deket sama Trump kita dapat banyak privilege. Itu aja ngomongnya, itu lebih jujur gitu kan ya. Lagian ngapain kita gabung ke PBB kalau gitu? Dan satu lagi, problematika yang lebih utama, ini sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa gue bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh Indonesia menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih. Aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara menjijikkan kayak gitu. Just supaya, kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasannya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi. Tapi nih, masalah itu di kepala. Masalah adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir. Semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar.
Karena bagaimanapun juga kita tahu kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.